Baik, perkenalkan nama saya Herawati. Saya dari kelas B9, NIM 18090695. Pertama, Ibu akan menyampaikan cerita tentang asal mula Telaga Warna. Nah, pada zaman dahulu kala, ada di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniakan seorang anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu, akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Nah, di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniakan seorang anak. Doa raja pun terkabul. Nah, akhirnya itu permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan raja, dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran seorang putri raja. Nah, raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakan, segala keinginan putrinya pun dituruti semua. Nah, selanjutnya cerita itu adalah tak terasa putri rasa telah bertumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu juga pun dia berulang tahun. Nah, ke-17 raja mengadakan pesta besar-besaran dan semua rakyat diundang ke pesta tersebut. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung-kalungan terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Nah, itu adalah ceritanya. Nah, saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung tersebut itu kepada putrinya. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali. Bukankah kau pasti menyukainya, kata raja tersebut. Lalu raja bersiap mengeluangkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung itu, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri pun terkejut. Nah, kemudian permaisuri berusaha membuat putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekatkan dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permata tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih melihat tingkah anak putrinya. Permaisuri tunduk dan menangis. Nangis permaisuri menyayat hatinya, dan seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi itu. Nah, tidak disangka air mata pun tumpah ke lantai, berubah menjadi aliran air yang menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke seluruh istana dan membentuk danau. Anehnya itu apa? Air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri tersebut. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu cerita dari asal telaga mula Telaga Warna. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak. Yang pertama itu ada 5 soal ya anak-anak. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yaitu ada raja, ada permaisuri, dan putri anak raja. Nah, yang kedua itu adalah di mana raja melakukan pertapaan. Raja melakukan pertapaan di hutan. Yang ketiga, soalnya apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya itu?
Hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung-kalung. Kalung tersebut terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Itu jawaban dari nomor 3. Nah, yang keempat itu adalah mengapa permaisuri bersedih dan menangis. Permaisuri bersedih dan menangis karena sang putri menolak kalung yang akan dipakaikan permaisuri ke lehernya. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai sehingga permaisuri bersedih dan menangis. Nah, soal yang kelima itu adalah bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut. Sifat putri dalam cerita tersebut kurang baik karena terlalu manja oleh kedua orang tuanya. Dia tumbuh menjadi putri yang manja dan kasar. Nah, kesimpulan dari cerita di atas adalah kita sebagai anak, kalau dihadiahkan orang tua, kita harus bersyukur, jangan pernah menolak, dan hargai kedua orang tua kita. Nah, penutup dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah materi kita kelas 4 terkait bacaan tersebut, asal mula telaga warna beserta contohnya jawaban pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. Kesimpulannya adalah kita saling menghargai, terutama kita menghargai kedua orang tua kita. Apapun yang mereka berikan kepada kita, kita harus menerimanya dengan baik dan harus sopan. Jangan pernah manja sekali terhadap apa yang orang tua berikan, itu harus diterima dengan baik. Nah, itu saja cerita dari Ibu. Jika ada tutur kata yang salah, Ibu minta maaf. Sekali lagi, terima kasih.